bersama kelompok, ya, meskipun dalam situasi pandemi tetap kalian memakai masker, ya, ikuti protokol kesehatan, dan Pak Edi juga sudah menyediakan hand sanitizer. Nanti setiap kegiatan apapun sering-seringlah menggunakan hand sanitizer tersebut. Kemudian mari kita awali pembelajaran kali ini dengan mohon berkat dari Tuhan. Silakan siapa yang akan memimpin, ya, fungsi. Marilah kawan-kawan kita berdoa. Dalam nama Bapa Dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, terima kasih karena Engkau telah mengumpulkan kami di sini. Ya Bapa, sekarang kami ingin memulai pembelajaran kami ini. Terangilah pikiran kami dan berkatilah kami agar pembelajaran kali ini berjalan dengan benar. Amin. Bapa kami yang ada di surga, Dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Terpujilah Engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Selama-lamanya. Amin. Baik, terima kasih Vinci. Baik anak-anak, hari ini kita akan melakukan percobaan. Nah, percobaan tentang apa? Tentang perpindahan panas. Ya. Seperti apa nanti percobaannya? Kita akan masuk dalam kelompok. Tapi sebelumnya, nah, pembelajaran kita hari ini itu nanti Pak Edi mengharapkan kalian atau anak-anak mampu melakukan percobaan tentang perpindahan panas dengan alat sederhana. Nah, alatnya apa saja nanti Pak Edi sudah mempersiapkan. Kemudian anak-anak mampu memahami apa saja bentuk perpindahan panas tersebut, ya, dengan hasil kesimpulan yang kalian lakukan atau hasil percobaan yang kalian lakukan tentang perpindahan panas. Nah, sebelumnya Pak Edi ingin menunjukkan satu hal yang berkaitan atau sering kalian jumpai di sekitar kalian. Coba kamu amati apa yang ada di sekitar atau yang ada pada video tersebut. Kira-kira coba kamu lihat dulu. Kalau di kelas kita ini misalnya pada malam hari dan itu benar-benar terjadi di depan kita, apa yang akan kita rasakan? Panas ya? Panas. Apakah posisinya Vinci yang duduk di belakang dengan posisinya Nathan kita merasakan panasnya sama? Atau dengan Pak Edi yang dekat dengan di sini, Pak Edi pasti akan lari. Ya, mungkin dalam beberapa detik tidak, tapi lama-kelamaan pasti akan panas. Apalagi yang ada di bayangan kalian kalau benar-benar ini terjadi di depan kita. Hanya asap untuk menghangatkan suasana di rumah, ya, apalagi musim hujan. Nah, kalau kita di rumah ada pemanas, mungkin kita pakai apa saja ya?
video berikut ya. Baik anak-anak, ini untuk kelompoknya Timothy, Cinta, dan Nathan. Silakan untuk mempresentasikan hasil percobaannya. Mohon yang lain untuk menyimak. Silakan Timothy. Presentasi mekanisme perbedaan panas. Alat percobaan 1 lilin, 2 korek api, 3 sendok logam, 4 lilin kecil, dan 5 potongan lilin. Percobaan pertama. Panaskan lilin sendok ke atas lilin. Berapa lama potongan lilin yang pertama dapat terlepas dari sendok setelah dipanaskan? 16 detik. Berapa lama potongan lilin yang kedua dapat terlepas dari sendok setelah dipanaskan? 55 detik. Berapa lama potongan lilin yang kedua dapat terlepas dari sendok setelah dipanaskan? 1 menit 54 detik. Menurut kalian, mengapa potongan lilin dapat terlepas? Karena terdapat panas sehingga potongan lilin meleleh dan akhirnya terjatuh. Bagaimana proses terlepasnya lilin tersebut? Panas api merambat ke ujung dan memanaskan pembuatan. Buatlah sebuah kesimpulan dari hasil percobaan yang telah kalian lakukan. Panas api dapat merambat ke sendok stainless dan benda stainless lainnya. Lilin Nah, baik anak-anak, ini tadi dari presentasi kelompok 1 kita beri plus dulu ke kelompok pertama yang mempresentasikan hasil percobaan pertama, di mana kesimpulan dari kelompok pertama pada percobaan pertama adalah panas api dapat merambat ke sendok stainless dan benda stainless lainnya. Lilin akan meleleh jika terkena panas api. Oke, ini kesimpulan dari kelompoknya
Oti, Cinta, dan Nathan. Apakah ada hasil kesimpulan lain dari kelompoknya Vinci? Coba dibacakan. Yang percobaan 1 bisa merambat dari benda logam. Kelompoknya Aldrich, Semeru, dan Vina bisa merambat melalui konduktor yang dipanaskan. Oke, konduktor di sini apa? Sendok ya, sendok stainless steel. Baik, sekarang kelompok 2, silakan untuk presentasi. Kelompok 2, percobaan 2 yang dipresentasikan. Di situ saja. Baik, terima kasih. Kita beri plus untuk kelompok 2. Kesimpulan dari kelompok kedua, percobaan 2 adalah api dapat merambat melalui udara dan dapat memanaskan kepingan lilin yang ditempelkan pada sendok atau konduktor. Coba kelompoknya Widria, kesimpulan yang kedua, percobaan 2 apa? Panas merambat secara radiasi. Kelompoknya Cinta? Bisa meleleh dan terjatuh. Oke. Baik, nanti kita akan menyimpulkan hasilnya. Sekarang kelompok terakhir, percobaan yang ketiga. Silakan untuk mempresentasikan. Lakukanlah percobaan bersama kelompok khusus lagi. Jawablah pertanyaan ini. Mengapa potongan lilin begitu meleleh? Karena adanya panas. Buatlah sebuah kesimpulan dari mesin pencegahan yang telah kalian lakukan. Kepingan lilin tetap dapat meleleh, walaupun tidak terkena api lilin. Tetap dapat meleleh meskipun tidak terkena api. Baik, kelompoknya Cinta, kesimpulannya saja yang ketiga. Oke, potongan melewati itu. Baik, terima kasih. Kita beri plus untuk kelompok 3 dan kita semua. Baik anak-anak, untuk selanjutnya dari 3 percobaan ini sebenarnya ada 3 bentuk perpindahan panas: konduksi, konveksi, dan radiasi. Menurut kalian, perpindahan panas secara radiasi itu yang percobaan keberapa? Radiasi 3, 2 atau 3? 2. Konduksi itu berarti hubungannya dengan konduktor. Berarti yang pertama ada rambatan, merambat dia melalui apa? Melalui konduktornya itu. Panasnya merambat melalui bahan konduktor. Konveksi kedua, dia juga panas tapi tidak pakai apa-apa, pakai apa? Udara yang ada di sekitarnya. Nah, untuk lebih jelasnya silakan kalian menyimak video berikut. Baik, kita akan melihat video tentang praktek yang sudah kalian lakukan. Konduksi, perpindahan kalor melalui suatu zat tanpa disertai perpindahan partikel. Benda yang memiliki daya hantar panas yang baik disebut konduktor. Umumnya benda itu apa tadi? Nah, ini tadi yang sudah kamu praktekkan. Ya, tadi siapkan lilin, menyiapkan sendok, kemudian kepingan atau potongan lilin yang sudah kalian praktikkan. Nah, coba ada apa dengan percobaan kita yang pertama? Nah, tadi kalian sudah merekatkan lilin ke sendok, meskipun dengan proses yang cukup lama ya. Nah, kamu tempelkan.
kepingan lilin menjadi kecil-kecil tadi sudah kalian tempelkan seperti ini. Nah, kemudian kalian juga sudah merekatkan sendok dengan melelehkan salah satu sisi lilinnya. Nah, nanti bisa kalian coba lagi di rumah. Tempelkan tidak keping tadi, Pak juga meminta kalian untuk menempelkan tidak keping dengan jarak 1 cm ya tadi kira-kira tadi ya. Kalian juga sudah memanaskan ujung sendok ke api lilin. Nah, panas merambat melalui lubang sendok. Kepingan lilin yang paling dekat akan paling depan lepas dari sendok. Mengapa? Karena panasnya merambat. Ya, konduktor dia merambat melalui konduktornya. Jadi panas itu melewati jalan, melewati apa? Sendok itu. Hingga yang terakhir kepingan itu terjatuh. Kita tunggu apa hasilnya di situ. Dan yang paling jauh terjauh. Nah ini panas merambat melalui logam sendok. Kalian tadi sudah kamu coba ya, dari yang paling dekat jatuh, kedua dan yang terakhir. Apakah ada yang jatuh yang terakhir dulu? Tidak ada. Itu membuktikan kalau panasnya merambat. Ya. Oke, kita lihat percobaan yang sudah kalian lakukan yang kedua. Konduksi. Konveksi. Perpindahan kalau melalui suatu zat yang disertai karena adanya terjadi pada zat lain dan zat gas. Adanya zat perantara. Nah, perantaranya apa? Zat gas yaitu udara. Jadi ada api, kemudian panas lilin tadi kalian panaskan seperti ini. Nah, udara panas dari pembakaran mengalir ke atas. Yang panas udara ini. Nah, lalu kepingan lilin apa yang terjadi? Meleleh dan akhirnya terjatuh. Sama ya. Nah, itu berarti proses apa? Konveksi karena adanya zat cair maupun zat gas. Gas itu ya udara itu. Jadi kalau kita masak sop, masak bakso, dia kan karena adanya zat cair, ya, dia sop muter ini karena apa? Zat cair. Panasnya merambatnya melalui zat cair. Nah, panas mengalir bersama udara yang terakhir radiasi perpindahan kalau tanpa melalui zat perantara, tanpa melalui. Ini pembuktiannya dengan tadi mendekatkan kepingan lilin ke api, tetapi tidak menyentuh api. Apa yang terjadi tadi? Memancarkan. Nah, api lilin itu memancarkan panas ke sekelilingnya. Seperti kalau kita dekat dengan api gunung yang ada di makin dekat api maka semakin panas. Itu tentang percobaan yang sudah kalian lakukan. Sekarang kita lihat selanjutnya. Jadi sekarang kalian tahu apa itu konduksi. Konduksi adalah perpindahan panas melalui zat padat yang tidak ikut mengalami perpindahan. Benda yang memiliki daya hantar yang baik yaitu benda konduktor. Panas itu merambat melalui
benda konduksi. Contohnya, benda yang terbuat dari logam akan terasa hangat atau panas jika di ujung benda dipanaskan. Tapi kalian yang megang sendok di ujung tadi pasti merasakan hangat lah minimal, ya kan? Knalpot motor, ya, jangan mencoba-coba kamu pegang, ya, terlebih saat mesin dihidupkan atau baru saja melakukan perjalanan pengen punya knalpot, itu berarti secara konduksi. Tutup panci menjadi panas yang dipakai untuk menutup rebusan air. Mentega yang dipanaskan di wajan menjadi meleleh karena panas. Berarti mentega itu meleleh karena ada rambatan panas melalui wajan tadi. Itu konduksi. Berikutnya, konveksi, perpindahan panas melalui aliran yang zat perantaranya juga ikut pindah. Konveksi terjadi pada zat air dan gas, udara atau angin. Contohnya, gerakan naik dan turun air ketika dipanaskan. Nah, kalau kamu melihat atau memasak air itu kan mendidih. Nah, dia akan berputar terus. Kalau tidak percaya ketika kamu masak sop, coba juga sayuran itu kan muter terus kan. Tidak mungkin sayuran itu di atas terus. Ketika dia mendidih, dia akan muter. Belum pernah mengamati ya? Nah, atau bikin sari mie. Itu mesti kalau airnya mendidih, kamu masukkan sayuran, pasti di sana akan berputar. Terjadinya angin darat dan angin laut itu ada konveksi. Gerakan balon udara itu juga karena konveksi. Asap cerobong pabrik yang menghubung tinggi itu juga contoh perpindahan. Karena radiasi apa? Perpindahan kalor tanpa zat perantara, berarti tidak menggunakan apa-apa. Radiasi biasanya disertai cahaya. Contohnya, panas matahari sampai ke bumi walau melalui ruang hampa. Tubuh terasa hangat ketika berada di dekat sumber api. Nah, seperti tadi di awal ya, baik itu dengan api, kemudian bagaimana kalau kita dekat atau di ruangan ini terasa hangat, yaitu karena adanya radiasi atau pancaran. Menetaskan telur unggas dengan lampu, ya, penetasan ayam, tapi dengan alat bom. Pakaian menjadi kering ketika dijemur, itu juga proses radiasi. Rambut kita, itu juga sama, itu juga mengeringkan loh. Ada radiasi panas. Nah, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan berkaitan dengan perbedaan panas? Tadi kalian sudah mencoba ya melihat ini, mempraktekkan. Harapan kali semoga semakin jelas bahwa perbedaan panas itu ada 3. 1, konduksi. 2, konveksi. 3, radiasi. Kalau orang tuamu atau mama kamu sedang memasak sop, sayuran yang ada di tempat masak itu bisa mendidih lalu berputar, itu berarti proses apa tadi? Konveksi. Ketika tubuh kita merasakan panas karena adanya sinar matahari atau adanya api unggun yang ada di sekitar kita, itu proses radiasi. Kalau kita mau memegang knalpot yang panas, itu proses konduksi. Ya, sampai di sini apakah ada yang ingin ditanyakan sekali lagi? Baik, kalau tidak silakan handphone kalian buka. Ada latihan dengan krisis. Ya, silakan langsung join ke 431894.
sambil menunggu yang lain, bagaimana perasaan kalian hari ini? Senang bisa melakukan percobaan ya? Lalu materi yang bisa kalian kerjakan semoga bisa bermanfaat. Hari ini kita belajar tentang konduksi, konveksi, dan radiasi. Nah, untuk refleksi hari ini silakan kalian mengisi 3 pertanyaan singkat ini. Oke. Sambil menunggu yang lain silakan. Ya. Baik anak-anak, setelah ini kalian bisa pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Nanti kalian bisa mencoba lagi di rumah berkaitan dengan perpindahan panas ya, dan bisa menyampaikan kepada teman-teman yang lain tentang perpindahan panas ini, ada konduksi, konveksi, dan radiasi. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat dan menyenangkan bagi kalian semua. Dan pembelajaran kita setelah ini kita akhiri dengan berdoa. Dalam nama Bapa dan